Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ramdan dan di video kali ini akan membahas mengenai Project and Environment. Di sesi sebelumnya kita sudah sama-sama mengenal ya apa itu Flutter, kelebihan kekurangannya, kemudian apa itu Dart, bagaimana programming di Dart. Lalu di sesi selanjutnya saat ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat project Flutter, kemudian juga membuat kelas, lalu bagaimana cara menjalankannya ke device. Lalu untuk lebih detailnya nanti ada sesi lab coding. Jadi pastikan teman-teman juga sudah menginstal tools-tools yang dibutuhkan yang sudah diinfokan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih harus Flutter? Di luar sana banyak teknologi atau framework yang bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi mobile. Seperti yang kita tahu, kalau di Android itu ada Java atau Kotlin, kemudian juga di iOS, Swift atau Objective-C ya, untuk mengembangkan aplikasi secara native gitu ya. Tapi pastinya membutuhkan cost lebih tinggi ya, mungkin dari sisi waktu kah, atau mungkin dari sisi resource kah. Nah, ternyata ada solusi lain nih, namanya Cordoba. Saya ingat waktu itu pernah bikin juga menggunakan Cordoba, jadi Cordoba ini em, bisa cross-platform, bisa dijalankan di iOS ataupun di Android, cuma memang aplikasinya tuh jadinya hybrid gitu. Hybrid itu pakai HTML, CSS, JavaScript. Ya mungkin tahu sendiri lah ya kalau misalkan kurang lebih mirip-mirip seperti feel-nya tuh di web gitu. Nah, kekurangannya ternyata masih agak kurang baik arsitekturnya atau handle fitur-fitur yang agak kompleks gitu, seperti misalkan handle request dan lain-lainnya. Nah, dari situ ternyata ada solusi lain nih, namanya React Native. React Native ini dari sisi arsitektur udah lumayan lebih baik dari yang Cordova, tapi minusnya dari sisi performance-nya ini masih agak kurang, dan mungkin dari sisi kompatibilitasnya juga ya. Nah, dari solusi itu ada lagi namanya Flutter. Nah, Flutter ini bisa cross-platform, kemudian juga dari sisi tampilan lumayan mirip-mirip lah ya dengan aslinya, native-nya. Kemudian juga dari sisi performance ya not bad, dan kompatibilitasnya juga lumayan oke lah. Jadi intinya solusi dari solusi tadi adalah Flutter gitu. Tapi ini subjektif, balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana cara kerja si Flutter ini atau pendekatannya seperti apa ketika banyak platform-platform atau framework-framework menggunakan beberapa bridge atau jembatan yang menghubungkan ke platform atau servisnya. Nah, menariknya di Flutter ini dia tanpa ada jembatan lagi gitu. Dari kalau Flutter ini tidak menggunakan widget OEM atau DOM Web Views, jadi ya menyediakan widgetnya sendiri, alhasil dia bisa langsung mengakses platform. Nah, imbasnya apa? Impact-nya apa? Mungkin dari sisi renderingnya jadi lebih cepat, seperti itu. Kemudian juga dari sisi platform channel-nya, dia langsung mengakses ke service. Platform channel adalah merupakan mekanisme untuk menghubungkan Flutter ke sistem native dan memanggil APIs atau service lebih spesifik pada masing-masing platform yang tersedia pada Java atau Kotlin di Android, ataupun Objective-C atau Swift di iOS. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kode editor. Kode editor yang disupport oleh Flutter ada beberapa ya. Di antaranya Android Studio. Android Studio ini yang biasa kita gunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile Android. Nah, ini bisa digunakan juga untuk membuat aplikasi Flutter. Lalu juga ada IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA ini kurang lebih mirip-mirip seperti di Android Studio karena dari publisher yang sama ya. Cuma memang
keduanya agak berat. Nah, satu lagi ada Visual Studio Code. Visual Studio Code ini berbeda ya dengan Microsoft Visual Studio yang IDE-nya. Kalau ini tuh kode editornya aja gitu. Nah, mungkin eh, untuk di sesi lab coding nanti akan menggunakan Visual Studio Code karena lebih ringan. Next. Kemudian ada extension yang diperlukan di Visual Studio Code agar project Flutter ini dapat mudah dibaca, kemudian juga dapat menampilkan fungsi-fungsi atau fitur-fitur ya yang bisa mempermudah development. Nah, ada beberapa ya yang perlu diinstal. Yang pertama itu Dart, dan yang kedua itu Flutter. Nah, ini dua-duanya harus diinstal. Caranya, buka Visual Studio Code, lalu pilih extension icon yang ada di bagian kiri activity bar. Kemudian search namanya Dart dan juga Flutter. Lalu kalau udah muncul nanti ada tombol install, lalu klik install. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau sudah extension terinstall, kita bisa lanjut ke pembuatan project ya. Nah, pembuatan project ini atau generate project-nya ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama ini bisa pakai command line. Kalau di command line, tinggal ketik Flutter create nama project-nya. Atau kalau mau lebih lengkap atau lebih custom gitu ya, ini bisa kita tambahkan beberapa konfigurasi atau atribut. Nah, seperti contoh ini ada package-nya, kemudian juga platform yang digunakannya, sampai ke bahasanya, dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa di-config, di-custom sesuai yang dibutuhkan. Kemudian cara kedua, bisa menggunakan command palette di Visual Studio Code. Nah, ini lebih simpel ya. Tinggal input aja beberapa seperti nama dan lain-lain. Tinggal pilih aja. Caranya pilih di bagian toolbar tuh ada view, kemudian pilih command palette, lalu ketik Flutter, nanti ada pilihan new project. Kalau misalkan udah install extension di Visual Studio Code-nya. Lalu nanti ada pilihan template-nya, application, pilih, kemudian juga tentukan directory-nya atau folder si project-nya. Kemudian setelah itu nanti ada inputan untuk masukkan nama project-nya, lalu enter, kemudian project-nya akan di-generate secara otomatis. Selanjutnya, kemudian ketika project-nya sudah di-generate, nanti akan muncul struktur project-nya seperti ini. Ada folder Android. Folder Android ini platform untuk runner-nya ya, untuk ngejalanin si aplikasi Flutter ini agar bisa dijalankan di Android. Ini beberapa konfigurasi seperti Gradle, Android Manifest. Nah, ini ada di folder itu. Selanjutnya ada folder build. Folder build ini auto generate. Jadi ketika aplikasi dijalankan, maka nanti akan mengenerate beberapa file-file atau folder-folder yang dibutuhkan, mungkin seperti library atau executable file, dan lain-lain. Selanjutnya ada aset. Aset ini berisi beberapa file-file yang dibutuhkan untuk ditampilkan seperti itu. Misalkan contohnya kayak font, logo, icon, atau image. Ini bisa disimpan atau ditaruh di aset. Kemudian ada folder iOS. Folder iOS ini seperti Android ya, jadi beberapa konfigurasi untuk aplikasi iOS ini ada di folder ini. Nah, ini biasanya sih dibukanya di Xcode ya untuk konfigurasinya. Kemudian juga ada folder lib. Folder lib ini tempat kita menaruh skrip-skrip untuk
aplikasinya ya, seperti fiturnya, kemudian juga tampilannya, seperti itu. Jadi di Lib ini sebenarnya ada dua style untuk strukturnya. Yang pertama ini fitur burst. Fitur burst ini maksudnya layer di dalam fitur. Contohnya seperti ini ya. Misalkan ada fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur login, fitur register. Nah, di urutannya seperti itu kalau misalkan yang style pertama. Sedangkan kalau style yang kedua ini, layer burst, urutannya fitur di dalam layer sesuai fungsinya ya. Misalkan fungsi controllernya, kemudian layer screen, layer model, kurang lebih seperti itu ya urutannya. Atau mungkin kalau misalkan lebih kompleks lagi, kombinasi dari keduanya. Nah, nanti mungkin kalau untuk yang live coding, kita pakai yang fitur burst. Di dalam fitur ini ada apa aja? Ada screen, controller, kemudian model. Screen ini untuk tampilan, kemudian controller ini untuk mengatur dari sisi logiknya, lalu model ini untuk mengatur dari sisi datanya. Selanjutnya ada main.dat. Main.dat ini yaitu konfigurasi awal yang diperlukan, misalkan seperti pengaturan tema, kemudian juga pengaturan routing, pengaturan nama aplikasi. Nah, ini bisa di-set dari main.dat-nya. Lalu setelah itu ada folder test. Folder test ini digunakan untuk automate testing ya. Selanjutnya sebenarnya masih ada lagi mungkinnya beberapa seperti platform lainnya yang belum disebutkan. Lalu ada juga yang terakhir ini pubspec.yml. Pubspec.yml ini tempat untuk mendefine dependensinya, kemudian juga versinya, lalu juga aset-asetnya didefine di bagian pubspec.yml ini. Lalu selanjutnya screen widget. Nah, untuk kelas screen yang ada di Flutter ini terbagi dua ya. Yang pertama ada stateless widget, yang kedua ada stateful widget. Secara sederhana, stateless widget ini sebenarnya dapat diartikan sebagai widget yang tidak dapat dirubah atau tidak akan pernah berubah dari awal widget itu dibuat sampai widget itu di-destroy atau ketika pindah halaman. Nah, sedangkan stateful widget yaitu widget yang sifatnya dinamis atau dapat berubah. Nah, berubah di sini maksudnya gimana? Maksudnya si widget ini dapat mengupdate tampilan atau merubah warna atau misalkan menambah jumlah baris dan lain-lainnya. Nah, jadi cara kerjanya tuh kalau stateful widget ketika dia di-build atau dibuat, maka dia akan nge-create state, lalu nge-init state, baru nantinya di-build atau di-render gitu ya. Kemudian ketika ada perubahan, dia akan memanggil set state, lalu ketika kita panggil set state, maka dia akan melakukan build kembali view-nya. Jadi nanti tampilannya berubah sesuai dengan yang diperintahkan, seperti itu. Lalu untuk navigasinya, di Flutter ini menggunakan sistem stack ya. Mungkin kalau yang tahu di Android juga sama ya, dia pakai stack juga. Oke, jadi stack itu apa? Stack itu adalah struktur data tipe linear yang mengikuti suatu urutan tertentu di mana operasi yang dilakukannya itu urutannya yaitu LIFO ya. LIFO itu last in, first out. Artinya data yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi data yang pertama keluar. Misalkan nih, kita ibaratkan tumpukan piring. Ketika kita mau nambahin piring kotor, ketumpukan piring tersebut pasti kita menaruhnya di bagian atas ya. Begitupun ketika kita mau ngambil piringnya kembali, pasti kita ngambilnya
secara logika pasti dari atas juga kan ya. Nah, begitulah sistem dari stack atau tumpukan. Jadi, yang pertama masuk, maka dia juga yang pertama keluar, seperti itu. Nah, logik seperti ini diterapkan juga di navigasi Flutter. Oke, misalkan kalau dari ilustrasi di gambar, kita punya 3 halaman ya. Yang pertama, ada page first, ya misalkan dimasukkan melalui navigator push, masuk, kita punya 1 halaman, kemudian kita tambahkan lagi menggunakan navigator push, masuk, ini ada halaman kedua, jadi kita punya 2 halaman, kemudian kita masukkan lagi navigator push, masuk, ada halaman page 3, jadi kita punya 3 halaman. Nah, kemudian kalau misalkan pengen kembali lagi ke halaman sebelumnya, maka dari page 3 ini kita panggil fungsi navigator pop. Keluarkan, nanti tinggal 2 halaman ya. Nah, posisinya sekarang pindah ke halaman sebelumnya, page 2. Begitupun dari page 2 ini, misalkan kita pengen kembali ke halaman pertama, maka kita panggil fungsi navigator pop, dikeluarkan, maka sisanya tinggal halaman pertama. Kurang lebih seperti itu ya, flow atau logic dari si stack. Nah, selanjutnya bagaimana cara koneksiin device? Ada 2 cara ya, ada via device langsung. Nah, kalau mau ke device langsung ini harus diaktifkan dulu developer option-nya dan USB debugging-nya. Pertama mungkin masuk ke about phone dulu, halaman about phone, lalu diklik beberapa kali di bagian build number. Kemudian nanti akan muncul alert kalau misalkan developer-nya sudah aktif. Lalu setelah itu nanti akan muncul menu baru ya, namanya developer option. Di bagian setting ini kemudian masuk dan nanti ada opsi untuk mengaktifkan, lalu untuk bagian USB debugging-nya juga dicentang ya. Kemudian setelah itu disambungkan melalui USB ke laptop kita dari device-nya. Nah, nanti ada pop-up allow USB debugging, ini diklik OK saja. Setelah itu harusnya sudah nampil, ada pilihan bahwa device yang digunakan sudah bisa menjalankan aplikasi Flutter dari Visual Studio Code-nya. Kemudian, cara yang kedua ini, kita bisa menggunakan emulator, namun ada beberapa requirement yang perlu dipenuhi dari Flutter-nya, yang direkomendasikan RAM-nya 16 GB, kemudian juga Windows 64-bit, atau macOS, di Linux juga bisa. Kemudian hard disk-nya minimal 16 GB. Sebenarnya di bawah itu juga, di bawah spek yang barusan disebutkan juga sebenarnya bisa-bisa aja dijalankan emulatornya, namun mungkin agak kurang smooth ya, atau mungkin kurang lancar gitu. Bisa jadi lambat kah, atau mungkin ada beberapa crash. Nah, emulator ini cara membuatnya bisa lewat Android Virtual Device Manager yang ada di Android Studio. Nanti bisa ditambahkan saja, kita bisa pilih ya speknya seperti apa, misalkan OS-nya apa, kemudian resolusinya apa, itu bisa kita atur. Lalu untuk mengecek device-nya sudah connect atau belum, ini bisa via terminal, caranya ketik Flutter Devices. Kemudian juga cara yang kedua ini bisa via VS Code ya. Di bagian kanan, pojok kanan bawah itu ada pilihan device-nya. Diklik nanti ada pilihan device mana saja yang ingin digunakan. Kurang lebih tampilannya harusnya mirip seperti yang di sini ya. Oke, kemudian jika device-nya sudah connect dengan Visual Studio Code, lalu kita bisa menjalankan project yang kita buat. Caranya yang pertama bisa menggunakan terminal, kita jalankan command Flutter
spasiran, atau bisa juga melalui VS Code. Nah, kalau dari VS Code ini kita perlu buat satu file konfigurasinya dulu ya, namanya launch.json. Nah, kurang lebih seperti ini ya skripnya. Filenya ditempatkan di folder.vscode namanya launch.json, kemudian di save. Kalau udah ditambahkan, nanti di bagian kiri ini, bagian menu run and debugging, muncul pilihan untuk menjalankan aplikasinya. Nah, ini kalau udah muncul ini, diklik saja icon yang warna hijau ini, hijau segitiga, sudah diklik, nanti otomatis proyeknya akan menjalankan ke device yang tersedia. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba implementasikannya ke project di sesi live codingnya ya. Oke, baik. Sebelum memulai live codingnya, kita harus pastikan dulu ya, tools-toolsnya sudah terinstall di device masing-masing. Cara ceknya gimana? Itu bisa via terminal. Nah, kalau dari Visual Studio Code ini bisa buka terminal dari sini ya. Nah, ini kita ceknya pakai Flutter Doctor. Nanti akan terlihat tools-tools yang sudah terinstall yang mana saja. Nah, ini yang dibutuhkan. Yang pertama, yang pasti Flutter SDK-nya ya. Ini harus terinstall. Kemudian Android SDK, karena kita akan membuat aplikasi platform Android. Kemudian Xcode ini opsional, kalau misalkan ingin mengembangkan aplikasi iOS di Flutter. Kemudian Android Studio juga ini opsional, karena nanti kita codingnya akan berfokus di Visual Studio Code. Nah, kalau itu udah semua terinstall, maka kita sudah bisa lanjut ke pembuatan project. Untuk membuat project aplikasi Flutter, tadi ada dua cara ya. Yang pertama via terminal atau command prompt. Yang kedua pakai command palette dari Visual Studio Code. Kita pakai cara yang kedua ya, karena lebih simple. Nah, dibuka melalui toolbar, view, command palette, kemudian harusnya udah nampil ya. Kalau misalkan belum, dipastikan ya sudah diinstal extensionnya. Nah, untuk melihat extensionnya sudah terinstall atau belum, kita klik yang bagian kiri ini, icon extension, kemudian cek cari extension Dart dan Flutter ini harus diinstal. Nah, ini versi yang terbaru 3.48, kemudian untuk Flutter-nya 3.48. Nah, ini kalau udah dua-duanya terinstall, kita bisa langsung bikin project Flutter. Ini ada di sini komennya, kemudian pilih new project, lalu pilih template-nya application. Nah, ditentukan path-nya atau lokasi si folder project yang akan kita buat nanti. Setelah ditentukan, pilih, lalu masukkan nama project-nya apa, misalkan news app. Oke, kalau sudah tinggal enter. Otomatis si Visual Studio Code akan melakukan generate aplikasi atau project Flutter. Nah, ini mungkin butuh beberapa waktu ya. Kalau misalkan pernah melakukan generate project, harusnya lebih cepat. Oke, ini udah berhasil di-download ya, di-generate. Jadi, kurang lebih seperti ini project strukturnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, ada beberapa folder, seperti Android, kemudian iOS, kemudian lib ini tempat script-nya, kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini ada PubSpec juga ya, PubSpec.yml, ini tempat library atau dependensinya, juga konfigurasi-konfigurasi lainnya. Ini bisa kita atur dari sini. Nah, sekarang kita mulai dari main-nya ya. Jadi, kita akan membuat
project sederhana. Ini bisa kita hapus dulu ya beberapa. Kita mulai dari awal. Ini juga kita hapus sampai sini biar kebaca ya. Sampai sini kita pertama tambahkan halaman baru, misalkan halaman login. Kemudian tambahkan screen-nya. Kemudian tambahkan widgetnya. Ini kalau misalkan udah install extension, ini ada rekomendasi ya. Jadi untuk mempermudah pembuatan widget kelas, kita tinggal pilih aja mau stateful atau stateless. Kita pakai yang stateful untuk yang login screen ini. Kemudian kita namai login screen. Oke, ini sudah berhasil dibuat ya. Kita sudah punya satu widget stateful untuk login. Kemudian kita tambahkan beberapa script untuk view-nya. Tambahkan scaffold. Kemudian tambahkan fbar dan body-nya. Lalu untuk body-nya ini kita tambahkan padding. Oke, cukup. Kemudian di sini tambahkan icons. Size lebih 100 ya. Oke, cukup. Kemudian kita tambahkan teksnya. News apps style. Nah, ini untuk mengubah ukuran, kemudian juga style-style lainnya. Kita bisa tambahkan di bagian text style ini. Mulai dari font size-nya kita ubah jadi 20 misalkan. Kemudian kita ubah stylenya menjadi bold. Kemudian setelah itu tambahkan label email, teks, email. Oke, ini koma jangan lupa. Nah, seperti ini ya. Ini dihapus. Pindahkan ke sini. Oke. Lebih kebaca ya. Kemudian kita tambahkan text field di bawahnya. Field. Decoration. Input your email. Oke, cukup. Kemudian
Di bawahnya kita tambahkan password. Ini bisa copy yang udah ada. Kemudian kita rename, lalu ubah menjadi password. Nah, untuk yang password ini, agar si teksnya ini bisa disamarkan, kita tambahkan properti namanya obscure text, kemudian isi dengan boolean true. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan button, akan elevated button, kemudian standarnya atau aksinya kita biarkan kosong terlebih dahulu ya. Kemudian untuk child-nya text submit. Oke, sampai sini kurang lebih seperti ini ya untuk login. Kemudian setelah screen dibuat, maka yang harus kita lakukan yaitu menambahkan routing di bagian main.dart-nya. Sini kita pakai routes, kemudian nama routingnya atau nama halamannya login, kemudian kita define screen-nya, login kearahkan ke screen yang sudah dibuat tadi. Oke, oh ini bukan pakai ini ya, bukan pakai buka kotak ya, tapi yang kurawal. Jadi diperhatikan bagian sininya. Kemudian untuk menentukan halaman mana yang akan pertama kali dijalankan, maka kita harus menambahkan satu lagi namanya initial route. Kemudian pilih nama routingnya apa yang ingin pertama kali dijalankan. Di sini kita coba menggunakan login. Oke. Lalu setelah dari login ini, kita akan menambahkan navigasi ya untuk pindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman home. Kita buat screen-nya. Nama screen-nya home screen. Kemudian kita pakai stateless karena hanya membaca widget simple aja. Jadi di home ini kita cuma nampilin konten aja tanpa ada aksi merubah state. Jadi hanya cukup stateless widget. Nah, kita berikan nama home screen. Oke. Kemudian seperti tadi ya, kita tambahkan body-nya menggunakan scaffold. F4, jangan lupa ditambahkan. Titelnya text home. Nah, seperti itu. Kemudian body-nya ini kita isi center chat text welcome user. Oke, seperti itu. Jangan lupa titik koma di akhir scaffold-nya. Nah, ini nggak dipakai ya. Kita bisa hapus. Oke, habis seperti ini yang home-nya. Lalu kita kembali lagi ke bagian login screen. Kita tadi sudah membuat satu button ya. Ini belum bisa dilakukan apa-apa, belum bisa diklik karena di bagian on press-nya ini masih kosong. Nah, kita perlu tambahkan lagi fungsinya. Caranya, misalkan kita buat fungsi aja ya, biar lebih mudah dibaca. Misalkan redirect, nama fungsinya direct to home. Nah, ini
create method. Nah, nanti di bagian bawahnya otomatis dibuat. Kita buat fungsi redirect to home-nya untuk memindahkan dari halaman satu ke halaman lainnya. Kemudian tambahkan script navigator.op konteks push and move until. Dari scriptnya ini perlu nama routingnya. Jadi dari login ini dia menanyakan gitu halaman mana yang ingin kita tuju. Nah, jangan lupa yang home-nya juga di-initiate dulu, di-initiate routingnya. Sama seperti tadi ya. Ini kita bisa tambahkan di bagian bawah, misalkan nama halamannya home. Kemudian konteks screen. Oke. Ini kelebihan tutup kurungnya. Sip, ini udah kita tambahkan ya, udah kita define si screen-nya. Kemudian kita masukkan nama root-nya home. Oke, selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menjalankan ke device atau emulator. Cara menjalankannya yaitu kita perlu menambahkan terlebih dahulu ya emulatornya. Nah, cara menambahkan emulatornya kita bisa melalui Android Studio. Lalu nanti kita pilih Android Virtual Device Manager. Sebenarnya kita hanya perlu Android Virtual Device Manager-nya saja ya. Untuk membuat emulatornya, nah kita pilih Virtual Device Manager, lalu Create Device. Kita bisa pilih ya spek dari si device atau si emulator yang kita inginkan ini seperti apa. Misalkan dari segi resolusi, kemudian OS-nya, lalu konfigurasi lainnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan dari sini. Karena saya sudah buat, jadi saya pakai yang sudah ada. Kalau misalkan si emulatornya sudah dibuat, harusnya sudah ada di sini ya, di bagian list device, bagian bawah, pojok kanan bawah. Nah, ini list device-nya. Begitupun kalau misalkan teman-teman pakai device langsung, ketika sudah diaktifkan developer option-nya, lalu disambungkan ke USB, maka akan tampil di list sini. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Setelah emulatornya muncul, kita bisa jalankan aplikasinya. Di bagian run in debug ini kita belum ada ininya ya, belum ada launch JSON-nya, kita tambahkan terlebih dahulu. Kemudian, nah kita nyebut ini aja. Oke, kurang lebih jadi seperti ini konfigurasinya. Yang lainnya bisa kita hapus ya tadi. Lalu setelah itu kita langsung klik icon yang warna segitiga hijau ini. Setelah debugging, pastikan device-nya sudah kita pilih. Lalu tunggu beberapa saat untuk melakukan proses build si aplikasinya. Oke, nah ini udah jalan ya. Projectnya sudah berhasil dibuild, maka akan muncul di emulatornya.
Nah, sebenarnya ada tips lainnya kalau misalkan sekiranya nggak ada ada device, kemudian juga nggak bisa ngejalanin emulator, ini kita bisa pakai Google Chrome. Kita stop dulu, kita jalanin lagi. Tapi ini hanya untuk preview aja. Kalau misalkan sekiranya nggak ada device atau nggak ada emulator gitu. Pada akhirnya, kita juga tetap perlu melakukan pengetesan ke device atau emulator. Karena target yang kita tentukan yaitu aplikasi mobile-nya ya, agar hasil yang diharapkan juga sesuai gitu. Nah, ini udah bisa dijalankan di Google Chrome. Jadi ini hanya opsi lain aja kalau sekiranya tidak ada device atau nggak bisa menjalankan emulator. Untuk sekarang kita pakai yang emulator. Kita coba jalankan lagi ya. Oke, maaf. Kita pilih emulatornya, lalu jalankan kembali. Nah, selain menggunakan Visual Studio Code ini, kita juga bisa menjalankannya melalui terminal menggunakan command Flutter. Nah, selain menjalankan via VS Code ini, kita juga bisa menjalankannya via terminal ya. Kita gunakan command Flutter. Kurang lebih caranya sama. Flutter akan menjalankan fungsi Gradle, kemudian mengenerate APK debug-nya untuk dijalankan ke device. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di terminal juga ini ada fitur-fitur seperti hot reload, hot restart, dan lainnya. Kurang lebih sama ya seperti di VS Code tadi. Ada icon-icon itu, fungsi-fungsinya atau komen-komennya sama. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini di VS Code juga sama ya, ada hot reload, kemudian hot restart, stop, dan fungsi-fungsi lainnya. Oke, kita lihat aplikasinya. gmail.com, dan masukkan passwordnya, submit, maka setelah disubmit pindah ke halaman home karena kita tadi sudah menambahkan fungsi navigatornya. Jadi untuk pindah halaman ini ada dua ya, ada push name mau pantil, ada juga push name aja. Nah, bedanya apa? Kalau push name itu artinya kita hanya menjalankan tanpa membersihkan stack sebelumnya. Jadi dari home ini kita bisa kembali ke halaman login lagi. Sedangkan push name remove until dia menjalankan fungsi untuk menghapus halaman-halaman yang sebelumnya. Jadi ketika kita back, maka hasilnya seperti tadi ya. Dia langsung keluar aplikasi karena di stack-nya sudah kosong. Seperti itu. Kebayang ya? Lalu ini kita kembalikan lagi seperti tadi.
Oke, sekarang kita coba rapikan untuk yang halaman loginnya. Ini bisa kita hapus. Kemudian juga, oke, selanjutnya kita coba tambahkan jarak antara setiap widgetnya. Ini kita bisa menggunakan size box. Kemudian ini misalkan kita atur 30. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, ini jadinya ada jarak ya antara icon dan titelnya ini. Ini kita berikan jaraknya 12. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang bawahnya juga kita tambahkan jarak juga. Cons. Yang bawahnya ini kita tambahkan jarak 30. Kemudian ini kita tambahkan 12. Lalu antara password dan buttonnya tambahkan 11. Nah, kurang lebih rapi ya. Kemudian agar si kontennya ini rata kiri, bisa ditambahkan script cross axis alignment. Start. Nah, rata. Kemudian widgetnya udah rata kiri ya. Lalu kita tambahkan jarak lagi di luarnya. Ini yang padding tadi kita ubah jadi 30. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu ini kita hapus. Apa lagi ya? Nah, kita coba tambahkan ini aja. Single child ketika kontennya semakin banyak, maka height-nya akan melebihi si resolusi device, maka nantinya akan keluar error. Nah, ini kita bisa antisipasi menggunakan single site. Single site scroll view. Oke. Sip. Kurang lebih seperti itu ya. Submit. Pindah ke halaman home. Oke, mari kita lihat lagi kode yang sudah kita tambahkan tadi. Tidak ada apa aja. Yang pertama ada main.dat. Keseluruhan kodenya seperti ini. Lalu untuk login screen, keseluruhan kodenya seperti ini. Kemudian untuk home screen, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya. Dari sesi coding tadi, kita sudah belajar bagaimana cara membuat suatu project di aplikasi Flutter, kemudian juga menambahkan screen, membuat root, membedakan setful widget dan static widget, dan juga sampai tadi menjalankan aplikasi si Flutter-nya. Lalu selanjutnya ada task untuk latihan, yaitu membuat halaman splash screen. Nah, splash screen ini muncul ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Jadi ketika aplikasi dibuka, si splash screen ini muncul pertama. Kemudian dari halaman splash screen ini, setelah 3 detik, dia akan pindah ke halaman login page. Oke, jadi itu saja. Sekian dulu untuk videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.